Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi. Hari ini kita mau tapping, live ya. Live apa? Indonesia Petang pada tanggal 6 Juli 2020. Yuk ikutin guys. Ya sini kokotin. Lu sono tengah. Lu kemana aja sih Samuel? Belanja sendirian gue, belanja bulanan. Ya ampun, gue babak belur. Lu jadi ibu rumah tangga yang baik dong. Catur, bawa sini kue. Oh no, di atas. Nih Akika babak belur nih gara-gara gak ada Samuel. Malu nih. Kan produsernya Samuel, bukan gue. Saya mau produser. Ini gara-gara Samuel jadi berantakan nih gue babak belur. Ayo duduk. Kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh rasa sempurna. Hari ini kita live Indonesia Petang pada
Ada sore adanya. Kemarin besok pagi besok ya. Pemirsa, rencana Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan larangan ondel-ondel untuk mengamen menuai protes dari para perajin dan pengamen ondel-ondel. Mereka menilai larangan akan membuat perajin dan pengamen ondel-ondel menjadi pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Enggak udah digoreng ini panjang-panjang. Pemprov DKI Jakarta berencana mengeluarkan larangan ondel-ondel yang dijadikan alat mengamen dengan merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi. Namun hingga kini, sejumlah perajin ondel-ondel di Jakarta masih tetap berproduksi seperti biasa. Seperti yang terlihat di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat, di mana ada sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi sekaligus penyewaan ondel-ondel. Tidak hanya membuat boneka khas Betawi ondel-ondel, perajin juga membuat alat pengeras suara yang akan disewakan dalam satu paket kepada para pengamen. Para perajin mengaku resah akan rencana pelarangan ondel-ondel yang digunakan sebagai media mengamen. Selain akan membuat lesu kondisi penyewaan harian, pelarangan tersebut juga akan berimbas pada semakin banyaknya pengangguran. Ya kalau misalkan dilarang buat mengamen, ya dia harus ada sanksi potong bagi dua gitu doang. para penganggur. Kalau saya kan buat ngamen ini ngangkat yang ada orang penganggur buat anak bininya panen makan. Saya ada harapan ya kasih tempat lah buat ondel-ondel atau pekerja atau pemain musik ondel-ondel gitu kan, pengamen begitu biar dapat pekerjaan, biar tidak nganggur. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji soal larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen di jalanan. Hal ini disampaikan Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah yang mengatakan ondel-ondel sebagai ikon Betawi harus digunakan sebaik-baiknya dan harus dihormati, bukan sekedar alat mengais duit. Ondel-ondel ini merupakan Saifullah. itu harus kita angkat, kan ada perdanya, ada pergubnya juga ya. Duit lu banyak banget Saifullah. Enggak pernah gue dapet. Terus mereka Ya, gue nggak pernah liput, tapi gue tuh duit banyak. ya Dia sekda tiga periodenya. punya makna Dari Poke, baik yang hikmat maupun Poke Jokowi, cara pemasyarakatan saya rasa itu nggak Iya. masalah gitu. Makanya dia jadi bantalan mah Kalau mau. sudah digunakan untuk ngamen ya, kan itu mengganggu ketertiban umum, bukan maknanya seperti itu ya. Hingga kini Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelestarian budaya Betawi tersebut masih dalam pembahasan dan akan direvisi oleh DPRD DKI Jakarta. Namun, para seniman ondel-ondel berharap pemerintah dapat meninjau ulang rencana tersebut agar tidak ada warga yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, banyaknya minat warga bersepeda mendorong Pemprov DKI Jakarta menyewakan sepeda. Bagi Anda yang ingin menyewanya, jasa sewa sepeda tersebut bisa dijumpai di 6 titik di Jakarta. Di manakah itu? Model bersepeda Minat bersepeda bagi warga Jakarta sudah bukan rahasia lagi. Setiap di akhir pekan, terutama saat liburan, jalanan hampir penuh dengan sepeda. Selain jalur sepeda yang kini sudah disiapkan pemerintah DKI Jakarta, warga juga kini dimanjakan dengan sepeda sewa bagi yang tidak punya sepeda. DKI Jakarta telah membuka jasa sewa sepeda di 6 titik, mulai halte Bundaran HI, kantor Dinas Teknis Abdul Muiz, depan kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Balai Kota DKI Jakarta, kantor Dinas Perhubungan, dan terakhir di stasiun Tanah Abang. Ada sekitar 200 sepeda yang disediakan, dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Aku pertama kali ngeliat di berita terus menarik aja gitu, habis itu penasaran terus kesini. Berapa sih nyawanya? Tadi jalan-jalan ke GBK sih muter-muter, main jalan. Gratis ya?
Iyalah, namanya juga sewa, pasti bayar lah. Biar gak banyak polusi udara. Bukan pinjam-pinjaman berarti. Iya, kalau minjem berarti sewa bayar. Ya bagus. Susah nggak tadi secara aplikasi? Gampang banget. Aplikasi tinggal download terus top up, habis itu scan, udah langsung. Nah, bagi Anda yang ingin bersepeda tapi tidak memiliki sepeda, cara sewa ini layak dicoba. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Zulkifli, iNews melaporkan. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pasangan pengantin menikah dengan mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Video ijab kabulnya pun viral di media sosial. Untuk kawin kamu Pak Helmi dengan mas kawin sandal jepit sepasang dengan air segelas. Aku terima kawin Helmi, mas kawin sandal jepit sepasang kaca air segelas. Ini benar nih ya? Inilah proses ijab kabul antara Yudi Anggata dan Helmi Susanti yang viral di media sosial. Biasanya mas kawin yang diberikan kepada mempelai wanita adalah seperangkat alat sholat dan emas. Namun Yudi memberikan mas kawin berupa sepasang sandal jepit dan air putih 1 gelas. Dalam video yang diunggah oleh akun Lombok Milenial ini, ijab kabul pasangan warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sempat mengundang gelak tawa kerabat yang hadir. Karena saat berlatih ijab kabul, mempelai pria sempat tertawa saat menyebutkan mahar. Aku kawin kamu dengan mas kawin sandal jepit kaca air segelas. Aku terima kawin Helmi, mas kawin sandal sejepit. Meski sempat salah ucap, Kayaknya manis loh. Yudi resmi menjadi Cantik gitu. mahar yang sederhana. Mengaku mahar sepasang sandal jepit adalah permintaan darinya agar tidak membebani calon suami. Tadi siapa nih? Pemirsa, hanya dari tusuk sate, seorang perempuan di Subang, Jawa Barat dapat membuat sebuah miniatur rumah. Uniknya, miniatur rumah ini merupakan sebuah celengan yang sengaja dibuat untuk menarik minat anak agar gemar menabung. Di rumah. Dari tusuk satu. Berawal dari keisengan dan ketekunannya, Pangesti Atirama, warga Gang Cendrawasih, Kelurahan Soklat, Subang ini dapat merubah tusuk sate menjadi sebuah kerajinan celengan berbentuk miniatur rumah. Bahkan, kini celengan miniatur rumah ini banyak diminati oleh para tetangganya. Untuk dapat membuat satu buah celengan miniatur rumah, Pangesti memerlukan waktu selama 3 hari hingga 1 minggu. Bahan dan alat yang digunakannya pun cukup sederhana, yaitu tusuk sate, stik es krim, gunting, pisau cutter, lem, kertas, hingga plastik dan CD bekas untuk kaca jendela. Menurut Pangesti, keterampilannya ini ia lakukan hanya untuk mengisi waktu kosong ketika menemani orang tuanya yang sakit. Namun karena menarik minat anak-anak untuk menabung, akhirnya miniatur rumah juga dibuat menjadi celengan. Ternyata anak-anak menyukainya. Supaya anak SD terutama dia punya minat menabung untuk menarik minat menabung. Dengan beli rumah, oke, dibeliin ini tapi harus nabung ya di rumah ini gitu kan. Jadi nanti mereka nabung di sini gitu. Jadi untuk minat ini aja, untuk daya tarik anak-anak supaya dia mau nabung gitu. Buat beli rumah gitu ya. Berawal dari keisengan, kini celengan miniatur rumah dari tusuk sate ini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Per buah celengan miniatur rumah dibanderol dari harga Rp150.000 hingga Rp500.000, tergantung besar dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Sebuah makam yang berada di tepi jalan Kampung Teposanan, Kota Solo, Jawa Tengah jadi perbincangan di dunia maya. Makam ini dipercaya warga sebagai makam keramat sehingga tidak pernah dipindah sejak tahun 1960. Hal serupa juga ada di Jakarta. 3 buah makam yang berada di pinggir jalan gang juga sempat membuat heboh warga. Inilah makam Mbah Precet yang berada di Kampung Teposanan atau tepatnya sebelah selatan Taman Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah orang percaya makam ini dapat membawa berkah sehingga banyak peziarah bahkan dari luar kota yang datang untuk berdoa.
Warga sekitar mengaku makam Mbah Precet ini sudah sejak tahun 1960 berada di lokasi ini. Makam Mbah Precet dipercaya warga sebagai makam keramat dan sudah ada sejak zaman Sunan Pakubuwono II. Semasa hidup, sosok Mbah Precet disenangi warga karena dermawan dan peduli rakyat kecil. Sebelumnya, lokasi ini merupakan bekas area pemakaman. Makam-makam di area ini kemudian dipindah ke lokasi lain pada sekitar tahun 1980-an. Namun, hanya satu makam yang akhirnya tidak dipindah, yakni makam Mbah Precet. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Informasi layang-layang akan menghiasi berita kita hari ini, jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Petang. 3, 2, 1. Pemirsa, setelah ditutup masa pandemi COVID-19 menyambut tatanan hidup baru, kawasan wisata Bromo di Probolinggo, Jawa Timur segera dibuka kembali. Untuk antisipasi penyebaran virus ini, pelaku wisata Bromo sudah menyiapkan protokol kesehatan. Dengan diberlakukan aturan tersebut, diharapkan perekonomian tetap berjalan dan penyebaran pandemi COVID-19 dapat diatasi. Sempat batu suri akibat pandemi COVID-19 menuju tatanan hidup baru atau new normal, wisata Gunung Bromo di Desa Gadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur rencananya akan dibuka kembali. Untuk mengantisipasi festival penyebaran corona di wisata ini, pelaku pariwisata Gunung Bromo terus melaksanakan sosialisasi kepada wisatawan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Semua wisatawan yang datang tetap memakai masker, menjaga suhu tubuh, dan mencuci tangan yang sudah disediakan. Chief wisata pun mengalami sejumlah penyesuaian, diantaranya adanya sekat plastik serta pengurangan jumlah penumpang. Sebelumnya, satu unit chief wisata bisa mengangkut 4 hingga 6 penumpang, kini hanya 3 penumpang saja. Yang penting gua nggak baperan. Tuh, Fadi depan, Fadi tuh. Lucunya pakai gandok. Tuh juga lucu nih. Mendukung program pemerintah menuju new normal. Kami pelaku wisata di sini, termasuk PHRI, HPI, dan pelaku wisata yang ada di kawasan Bromo ini sudah siap untuk menuju ke new normal. Selama ini wisatawan yang rindu dengan keindahan bersama dari Gunung Bromo, mereka tidak sampai ke area Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru belum dibuka. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Pemirsa, seorang pawang kerap memiliki cara unik memanggil ratusan ekor kera liar di Simalungun, Sumatera Utara. Suara khas dari sebuah tanduk kerbau membuat ratusan ekor kera liar keluar dari hutan untuk mengambil makanan yang disediakan pawang. Suara khas dari sebuah tanduk kerbau yang dijadikan trompet pemecah keheningan hutan Sibatuloting, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ratusan ekor kera liar bergelantungan di pohon keluar dari sarangnya dan mendekati sang pawang. Setelah berkumpul, kawanan kera ini mulai diberi makanan berupa pisang dan biji-bijian seperti jagung. Setidaknya ada 4 jenis kera yang ada di kawasan hutan Sibatuloting ini. Di antaranya siamang, kera, beruk, dan kiak-kiak. Kalau dalam satu hari itu kita buat dari jam 1 ke jam 2. Tidak ada pengunjung tetap kasih. Harapannya kalau kita kasih nanti jam 1 ke jam 2, mereka akan ke tempat ini dapat pelatihan supaya mereka itu tidak turun lagi ke jalan raya gitu. Sumber makanan berasal dari wisatawan yang datang dan membeli usaha yang disediakan pengelola lokasi di kawasan wisata ini. Sehingga kera ini akan mencari makanan sendiri di hutan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, identik dengan olahraga ekstrim, off-road ternyata juga bisa dinikmati bersama keluarga dan tepat dijadikan solusi liburan akhir pekan. Selain dapat memacu adrenalin, kegiatan ini juga dapat mengajarkan anak dekat dengan alam. Oh my god, enak banget.
Dulu mencari lokasi liburan bersama keluarga mungkin mantan indah bisa menjadi untuk liburan Anda. Bersama serta komersial agrowisata. Mungkin akan tetap di Kecamatan Palatiga dan Jebus, Kabupaten Bandar, meski saat ini belum dibuka untuk umum akibat namun di pelaksanaan untuk komunitas dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Selain agrowisata, dari lokasi ini juga bisa memacu adrenalin dengan off-road menerjang lintasan ekstrim. Seperti yang dilakukan komunitas yang tergabung dalam Indonesia Off-Road Federation Bangka Belitung ini. Ini kayak di Jogja deh. Seru-seruan menaklukkan lintasan ekstrim yang kering dan berlumpur. Aksi para off-roader kali ini terbilang. Ini kayaknya di Belitung dah. Karena dilakukan bersama anggota keluarga mereka. Bener Bangka. Kemudian pagi mulai jam 8 itu menggunakan jeep roda 4 yang menggunakan pemutar 4 lipat. Kita menuju ke Pantai Gerangkat yang ada di Desa Ketapang. Kesempatan ini juga kita ingin mengekspor bahwa di sini juga punya tempat wisata yang bagus. Jadi tidak kalah dari kabupaten lain. Selain memacu adrenalin, kegiatan ini tentunya dapat mengajarkan anak tentang kekompakan dan dekat dengan alam. Dijamin, wisata ini akan membuat liburan akhir pekan keluarga memuaskan. Namun jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, Keren. Lah ya nilainya ya Pak ya. Pemirsa, bermain layang-layang menjadi salah satu kegiatan yang saat ini digandrungi anak-anak dan remaja. Tapi apa jadinya bila layang-layang yang dimainkan adalah layang-layang kuntilanak? Gambarnya, gue baru lihat ini Depok lah. Sesosok kuntilanak terbang di langit kota Depok viral di media sosial. Ya Allah. Tapi itu bukan kuntilanak betulan. Itu adalah bentuk kuntilanak hasil karya sejumlah remaja di Depok, Jawa Barat. Manfaatkan waktu luang dan bosan dengan layang-layang itu saja. Para remaja ini berkreasi membuat layang-layang yang tak biasa. Mulai dari kuntilanak hingga pocong dibuat untuk menguasai langit. Buto hijau nggak ada buto hijau. Kayaknya banyak banget yang bikin layang-layangan unik. Terus terinspirasi dari situ lihat bikin kuntilanak, pocong, wow. Proses pembuatan layang-layang hantu ini tidak jauh berbeda dengan layang-layang biasa. Untuk membuat satu layang dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, tergantung tingkat kerumitannya. Sementara untuk modal bisa mencapai Rp30.000. Meski sudah banyak peminat, para remaja ini belum terpikir untuk menjual hasil karya mereka. Bagi mereka, kepuasan menciptakan layang-layang unik dan menimbulkan efek seram sudah cukup membanggakan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan perkembangan sebaran penyakit corona, MNC Peduli mengajak Anda semua untuk membantu para petugas kesehatan yang membutuhkan alat pelindung diri. Kami juga akan menyalurkan bantuan untuk warga miskin yang terdampak virus corona. Cuaca Ya, pemirsa, kami akan informasikan perkiraan cuaca hari ini dari wilayah mancanegara. Inilah perkiraan cuaca Senin 6 Juli 2020. Yang pertama kita ke negara Singapura. Hari ini diprediksi cerah dengan suhu udara berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke Sydney, diprediksi cerah di suhu udara 9 hingga 17 derajat Celcius. Sementara di Hong Kong hujan sedang di suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Untuk Tokyo diprediksi hujan di suhu udara 22 hingga 26 derajat Celcius, dan di London diprediksi berawan di suhu udara 12 hingga 21 derajat Celcius. Sementara di Paris diprediksi berawan di suhu udara 14 hingga 23 derajat Celcius. Yuk. Nonton.
Informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri, mohon undur diri. Pemirsa jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak dan gunakan masker. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Ini mana? Ya, bahaya lagi muat juga di video itu. Bodo amat, pikirin. Guys, beritanya sudah habis dan saya lanjutkan untuk sholat maghrib. Sama maghrib lagi. Demikian guys berita.